Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan Tuhan kepada kami hingga hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan serta berkat yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Segala sesuatu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan karena kasih karunia yang daripada Engkau yang tidak berkesudahan. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dan jadikan kami bukan hanya pendengar, namun pelaku firman-Mu. Berkati juga ya Tuhan aktivitas kami dalam satu hari ini. Segala yang akan kami lakukan biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Mampukan kami ya Tuhan dan kuatkan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh dosa. Ampunkan kami terlebih dahulu supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan hari ini kekal sepanjang masa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 29 ayatnya yang ke-16 dengan isi, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Dalam bahasa Batak dikatakan, oe sabarni pangalahumunay, tung doson sito pahudon mata no liat tino panay, manang tung doson ni jadi-jadian mamandok na jumadihon ibana, dang ibana jumadihon au, manang tung dohonon ni gana-ganaan matu namanggana, dang malo ibana. Topik untuk kita pada hari ini yaitu Allah sebagai pembentuk kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menggambarkan adanya suatu perbandingan yang mencolok antara tukang kayu dan gerabah. Tetapi melalui perbandingan ini kita dipanggil untuk lebih memahami dan mengakui bahwa Allah adalah pembentuk kehidupan kita. Yang pertama kita ketahui yaitu dalam firman Tuhan hari ini ada suatu perbandingan yang menarik antara tukang batu dan gerabah. Tukang batu menciptakan segala sesuatu dari batu, sementara gerabah menciptakan dari tanah liat. Namun dalam hal ini kita disadarkan bahwa tidak ada hasil karya yang dapat menyatakan bahwa pembuatnya tidak pandai. Kita dipanggil untuk melihat ke dalam diri kita dan mengakui bahwa kita adalah hasil ciptaan dan karya dari Allah. Yang kedua, firman Tuhan menunjukkan bahwa kita adalah tanah liat dalam tangan Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Dia adalah tukang gerabah yang penuh hikmat serta penuh kebijaksanaan. Allah tidak hanya menciptakan kita secara fisik, tetapi juga membentuk kita dan mengarahkan kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita sepenuhnya. Setiap pengalaman baik suka maupun duka adalah bagian dari proses pembentukan yang Allah lakukan untuk membentuk karakter kita. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat ciptaan Allah, kesadaran kita terhadap pembentukannya sangat penting. Kita dipanggil untuk berserah diri sepenuhnya kepadanya, mengizinkannya membentuk dan memimpin kehidupan kita. Dalam ketaatan kepada firman-Nya, kita dapat mengalami transformasi atau perubahan yang lebih dalam dan menjadi seperti gambar Kristus. Dalam hal ini kita juga patut merenungkan bahwa kita dipanggil untuk menghargai karya Allah dalam hidup kita. Mengakui bahwa kita adalah ciptaan yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Dengan kesadaran ini mari kita hidup dengan penuh syukur dan memuliakan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah tanah liat di tangan Allah, Sang Pembentuk kehidupan.
Manusia diciptakan sementara Tuhan adalah penciptanya. Tuhan adalah pencipta yang maha agung. Renungan ini dapat mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya mengakui kebesaran Tuhan serta tetap hidup dalam ketaatan. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan mengakui ketergantungan kita kepada Sang Pencipta. Renungan ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk semakin memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, mengakui kebesarannya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berserah diri dan hidup dalam ketaatan, firman, dan aturan-aturan Allah, serta memuliakannya dalam setiap langkah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan membimbing kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.